Alhamdulillah alladzi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa awliyaihi tatanazzalul barakat war rahmat wan nafahat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa syuhuri wal a'wami was sanawat amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormatkan abai al-ajilla, para habaib, para alim ulama, para asatid, segenap keluarga al-arif billah al-habib salih bin Muhsin al-Hamid, khususnya orang tua kita al-hubaba Fatimah binti Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid, sekeluarga, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada di dalam satu majelis yang tidak kita ragukan sedikit pun penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang paling mencintai dan menyayangi kita semua, yang tidak pernah berhenti memikirkan keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya, baik di dunia ini sampai kelak di akhirat. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah saya tidak panjang lebar karena saya sudah paham jenengan sing hadir ini nomor satu kepanasan, nomor dua kelaparan. Jadi insya Allah saya cuma 10 menit, ya kalau 14-15 menit ini nyampaikan hajatnya Bapak Fatimah. Saya ingat dulu masih ada marhum Habib Hasan bin Muhammad bin Hudasegaf. Habib Hasan disuruh Yasin Tahlil Al-Fakir, disuruh untuk menyampaikan mau'idhah hasanah sekedarnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin, amin. Saya cuma ingin menyampaikan Al-Habib Saleh bin Muhsin al-Hamid ini. Ketika ada para da'i, dan ini saya dengar dari Khali Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hudasegaf, itu selalu menyuruh kepada para da'i, jangan lupa ketika mau'idhah hasanah menyampaikan kepada umat masyarakat awam dua hal. Yang pertama masalah sholat 5 waktu, dan yang kedua masalah birrul walidain. Dua ini selalu ditekankan sama Rasul. Bahkan kata marhum Habib Hasan bin Muhammad bin Hudasegaf, ketika misalnya di satu acara ada beberapa pencerahan, kok satu pun nggak ada yang nyinggung masalah sholat 5 waktu, nggak ada yang nyinggung masalah birrul walidain, Habib Solehnya sendiri yang berdiri menyampaikan kepada mereka. Oleh karena itu, walafu minkum, kalau barokah, rahmat, pahala, insya Allah kita pulang dari khot ini kita yakin kita dapat. Tapi hendaknya momen khol ini kita jadikan introspeksi diri untuk kita dan keluarga kita, paling tidak dalam 2 hal ini. Gimana sholat kita, gimana sholat keluarga kita.
Karena walafu nggak sedikit di zaman sekarang ini umat Islam KTP-nya saja yang Islam, kelakuannya nggak Islam. Yang nggak puasa Ramadan kemarin banyak para hadirin, warung buka terang-terangan banyak. Bahkan yang punya warung ceritanya orang di pasar, di Pasuruan ya, nggak tahu kalau di tempat lain, tapi insya Allah sama. Ceritanya orang-orang yang buka warung di Ramadan itu dan orang-orang pasar, mereka malah syukur kalau alhamdulillah tambah rapi warungnya Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Sholat ini paling inti. Ketika orang nggak sholat sudah dipastikan nggak akan selamat fid dunya wa fil akhirah, nggak akan selamat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-sholatu fid din bimanzilatir ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'sala fala dina liman la sholatala. Sholat dalam agama itu kedudukannya seperti kepala pada anggota badan, pada tubuhnya manusia, jasadnya manusia. Maka sebagaimana tidak mungkin orang itu hidup tanpa kepala walaupun anggota badan yang lain komplit, demikian juga seseorang itu walaupun ngaku Islam seakan-akan dia tidak beragama tanpa sholat 5 waktu. Bahkan mungkin ketika meninggal sudah tidak bawa Islam, sama keluarganya dikira matinya Islam, dipanggilkan mutin, dimandikan, dikafani, bawa ke langgar ke masjid, disolati seperti orang Islam, dikubur di kuburannya orang Islam, tapi indallah, di sisi Allah sudah tidak diakui lagi sebagai muslim. Kalau sudah seperti itu mulai masuk kuburan azab sampai neraka azab yang pedih, siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Jangankan aulia, Nabi Muhammad SAW pun kalau meninggalnya nggak bawa iman, nggak bawa Islam, nggak bisa ngasih syafaat selamanya di dalam nerakanya Allah. Yang kedua birrul walidain. Yang punya orang tua coba koreksi dirinya, gimana? Kita masih punya bapak atau punya ibu, apalagi sudah tua renta. Gimana akhlak kita kepada mereka? Gimana tutur kata kita kepada mereka? Gimana sikap kita kepada mereka? Gimana perhatian kita kepada mereka? Gimana kepedulian kita kepada mereka? Ibadah sehebat apapun, kalau kita buat kecewa, buat jengkel, buat marah orang tua kita, maka semuanya sekali lagi tidak bermanfaat. Oleh karena itu berhati-hati yang masih punya orang tua, apalagi sudah tua renta. Kita benar-benar diuji birrul walidain bukan ketika orang tua kita masih muda. Kalau orang tua kita masih muda, mereka masih bisa beraktivitas sendiri, mereka masih bisa bekerja mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi ketika mereka sudah tua renta, kondisi fisik merosot, barulah di saat itu kita sebagai seorang anak diuji apakah kita benar-benar bisa melayani orang tua kita dengan baik, berakhlak dengan baik atau tidak kepada mereka. Ada seorang sahabat, dan ini diceritakan dalam kitab Matla'ul Badrin fi Huquqil Walidain, karya Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sakit parah. Keluarganya mengutus seseorang untuk mendatangi Rasulullah, manggil Rasulullah agar datang ke rumahnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, Sayyidina Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Maka ketika dipanggil, Rasulullah datang ke rumahnya. Dilihat kondisinya sudah parah. Kalau bahasa kita sudah kritis, sakaratul maut. Maka dituntut oleh Nabi Muhammad untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. 3 kali dituntut, yang nonton Nabi Muhammad tidak bisa mengucapkan syahadat.
Maka Nabi berkata kepada Bilal, Bilal tanya sama istrinya, apa yang dilakukan Abdullah bin Salam? Ditanya kepada istrinya, apa yang dilakukan Abdullah bin Salam? Maka dijawab oleh si istri, ketahuilah demi Allah, sejak dia menikah denganku, tidak pernah absen sholat jamaah di belakangnya Rasulullah. Tiap harinya tidak pernah absen bersedekah. Hanya saja dia ada masalah sama ibunya. Maka Rasulullah menyatakan kepada Bilal, Bilal, panggil ibunya suruh datang di sini. Bilal manggil ibunya untuk datang ke rumahnya Abdullah bin Salam, nggak mau datang ibunya, karena sangat kecewa, sangat jengkel pada si anak. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk memanggil dan merayu ibunya. Ketika dua sahabat yang mulia ini yang datang merayu si ibu, maka si ibu mau datang. Ketika si ibu mau datang, oleh Rasulullah disuruh melihat kondisi anaknya, kemudian disuruh memaafkan kesalahan si anak. Apa kata si ibu? Wa kaifa aj'aluhu fil hilya Rasulullah wa huwa darabani wa taradani min baitihi li ajli zawjatihi fa huwa asani wa adani. Bagaimana aku mau memaafkan dia ya Rasulullah, sedangkan dia ini memukul aku dan mengusir aku dari rumahnya demi istrinya. Dia bermaksiat kepadaku dan durhaka kepadaku, menyakitiku ya Rasulullah. Oleh karena itu walafu, istri kita secantik apapun, sesolihah apapun, jangan pernah mendahulukan istri daripada ibu. Dan istri yang solihah harus paham ini. Ketika suaminya lebih perhatian kepadanya, lebih peduli kepadanya, lebih mendahulukan dia, si istri yang solihah seharusnya bukan malah bangga dan bahagia, malah susah dan menasihati suaminya. Wahai suamiku, ibumu dahulukan, ibumu nomor satukan, ibumu utamakan. Kalau seperti itu rumah tangga barokah insyaallah barakatuh. Maka karena dirayu oleh Rasulullah, akhirnya si ibu mau memaafkan. Si ibu mau memaafkan. Setelah pemakaman Nabi Muhammad SAW, di antara khutbah beliau, nasihat beliau kepada umat, ala ya ma'syaral muslimin, man kanat lahu walidah lam yabirroha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, barang siapa punya ibu tapi dia tidak birrul walidain, tidak berbakti kepada ibunya, malah mengecewakan dan menyakiti ibunya, maka ketahuilah dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ya mungkin ini saja para hadirin, mudah-mudahan manfaat dan sekaligus atas nama keluarga Iqbal Fatimah menyampaikan terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Tidak ada balasan apa-apa, yang mungkin hidangan seadanya ditambah doa jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wa fil akhirah. Dan atas nama sahibil hajah sekeluarga, jika terdapat kekurangan dalam penghormatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya dalam sisa hidup bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, bisa membahagiakan orang tua kita dan memuliakan orang tua kita, sehingga kita mendapatkan ridho Allah, ridho Nabi Muhammad SAW, ridho kedua orang tua kita fid dunya wa fil akhirah. Dan jika datang ajal menjemput kita, kita minta satu, mudah-mudahan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.